Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Indonesia merupakan negeri kepulauan dengan sektor kelautan dan perikanan yang amat kaya. Tidak heran kalau kita dikenal sebagai salah satu sumber daya kelautan terbesar di dunia. Salah satu primadona laut yang telah membawa pundi-pundi bagi negara dan para petani Indonesia adalah budidaya rumput laut. Rumput laut merupakan salah satu komoditas utama perikanan budidaya yang menjadi andalan dalam peningkatan produksi, meningkatkan perekonomian daerah, dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Terdapat beberapa lokasi budidaya rumput laut yang ada di Nusa Tenggara Barat. Salah satunya terletak di Teluk Gerupuk. Ada dua jenis rumput laut yang dibudidayakan di Teluk Gerupuk, yaitu Eusema cottoni dan Eusema spinosum. Rumput laut Eusema cottoni ini merupakan rumput laut jenis alga merah yang dapat menghasilkan keraginan yang banyak dan dimanfaatkan dalam industri kimia. Waktu budidaya rumput laut Eusema cottoni terbilang sangat singkat, berkisar selama 45 hari. Eusema cottoni merupakan rumput laut yang memiliki kava keraginan. Keraginan merupakan suatu senyawa hidrokoloid yang termasuk dalam senyawa polisakarida rantai panjang yang diekstraksi dari rumput laut. Rumput laut Eusema cottoni memiliki ciri-ciri talus berbentuk pipih atau silindris. Permukaan licin dan cabang pertama dan kedua membentuk rumpun yang rimbun. Salah satu rumput laut yang memiliki kandungan keraginan dalam memiliki nilai ekonomis yaitu rumput laut Eusema cottoni dan rumput laut Eusema spinosum. Pada dasarnya, perkembangbiakan rumput laut ada dua macam, yaitu secara kawin dan tidak kawin. Perkembangbiakan dengan cara tidak kawin terdiri dari penyebaran tetrapospora, vegetatif, dan konjugatif. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk budidaya rumput laut. Di antaranya metode patok dasar, long line, rakit apung. Metode yang digunakan untuk budidaya rumput laut di Teluk Gerupuk adalah metode rakit apung, di mana rakit yang digunakan sebagai wadah budidaya rumput laut berbentuk segi empat yang mengapung di atas permukaan air dengan menggunakan bambu. Selama masa pertumbuhan, rumput laut mempunyai masalah utama yaitu serangan hama dan penyakit. Di lokasi perairan tempat budidaya rumput laut, hama yang sering mengganggu yakni serangan ikan baronang yang berkelompok. Serangan hama lainnya yaitu tritip yang menempel pada bambu dan tali ris dari rakit. Masalah lain yakni penyakit yang menyerang rumput laut bernama ice yang menyebabkan tanaman memutih. Penyakit lainnya yang selalu menyerang rumput laut yakni white spot. Segala yang diperlihatkan adalah pertumbuhan yang lambat, terjadinya perubahan warna menjadi pucat dan pada beberapa cabang talus menjadi putih dan membusuk. Stres yang diakibatkan perubahan kondisi lingkungan yang mendadak seperti perubahan salinitas, suhu air dan intensitas cahaya adalah faktor utama yang memacu timbulnya penyakit ice. Ketika rumput laut mengalami stres karena rendahnya salinitas, suhu, pergerakan air dan intensitas cahaya akan memudahkan infeksi patogen. Dalam keadaan stres, rumput laut akan membebaskan substansi organik yang menyebabkan talus berlendir dan diduga menyerang banyak bakteri tumbuh di sekitarnya. Nah, itulah sharing singkat mengenai salah satu komoditas yang banyak diminati. Sekian dari saya Yudi Farman. Sampai jumpa di video selanjutnya.